Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita untuk bahasa Indonesia kita masuki pertemuan ke-6. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Oke. Nah, selanjutnya saya bacakan KD-nya atau kompetensi dasarnya. KD 3T40 yaitu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, untuk KD 4T40 yaitu menulis cerita sejarah pribadi dengan perhatikan kebahasaannya. Selanjutnya saya bacakan indikatornya. Yang pertama yaitu menemukan kebahasaan cerita atau novel sejarah. Indikator yang kedua yaitu menelaah kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, untuk indikator yang ketiga yaitu menyimpulkan kebahasaan cerita atau novel sejarah. Untuk indikator yang keempat yaitu mengidentifikasi cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaannya. Nah, untuk indikator yang terakhir yaitu mengulang cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaannya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu unsur kebahasaan teks sejarah. Itu ada 3. Yang pertama keterangan, yang kedua bahasa kias, dan yang terakhir yaitu majas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu keterangan. Nah, ini untuk jenis-jenis keterangan itu ada 6. Yang pertama keterangan tempat, yang kedua keterangan waktu, yang ketiga keterangan alat, yang keempat keterangan tujuan, yang kelima yaitu keterangan cara, dan yang terakhir yaitu keterangan sebab. Oke, saya jelaskan yang pertama yaitu keterangan tempat. Ini menghubungkan tempat. Anak, contohnya nih, anak itu berasal dari Bogor. Nah, tempatnya di mana? Yaitu dari Bogor. Biasanya menggunakan penghubung di rumah itu masuk ke tempat, di sekolah itu juga masuk tempat, ke sekolahan, ke pasar itu juga masuk penghubung tempat. Itu dari tadi ada contohnya dari Bogor, berasal dari Bogor, itu masuk penghubung tempat. Yang selanjutnya yaitu keterangan waktu. Biasanya menggunakan penghubung pada, dalam, atau sesudah, sebelum, atau setelah. Jadi keterangan waktu ini bisa menggunakan penghubung pada, dalam, sesudah, sebelum, atau setelah. Bisa juga menggunakan penghubung selama. Contohnya, mereka berjalan selama 2 hari. Itu waktunya mana? Selama 2 hari. Saya mengerjakan PR dalam waktu 2 jam. Itu waktunya 2 jam. Menggunakan penghubung. Kalau tempat tadi menggunakan penghubung di, ke, dari, dalam, dan juga bisa juga pada. Kalau waktu biasanya menggunakan penghubung pada, dalam, sesudah, sebelum, setelah, atau selama. Oke, selanjutnya yaitu keterangan alat. Biasanya menggunakan penghubung dengan. Contohnya para pejuang melawan penjajah dengan bambu runcing. Nah, penghubungnya dengan. Alatnya mana? Bambu runcing. Saya menulis dengan pensil. Alatnya apa? Pensil. Penghubungnya dengan. Itu. Oke, selanjutnya yaitu keterangan tujuan. Biasanya menggunakan penghubung agar, untuk, bagi, demi. Contohnya, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh. Jadi mereka mempersiapkan diri tujuannya apa? Untuk menghadapi musuh. Saya makan untuk mengisi perut. Nah, tujuannya makan apa? Untuk mengisi perut. Selanjutnya yaitu keterangan cara. Biasanya menggunakan penghubung dengan dan secara. Contohnya mereka berlari dengan cepat. Nah, jadi caranya apa? Mereka berlari caranya bagaimana? Dengan cepat.
Bisa saja contohnya lain. Saya menulis dengan tulisan yang bagus. Nah, caranya menggunakan tulisan yang bagus. Itu juga bisa. Jadi caranya, jadi mereka berlari, caranya bagaimana? Dengan cepat. Saya menulis dengan tulisan yang bagus. Caranya bagaimana? Saya menulis dengan cara tulisan yang bagus. Jadi menggunakan penghubung dengan dan cara. Oke, selanjutnya yaitu keterangan sebab. Biasanya ada karena dan sebabnya. Saya jatuh sebab terpleset. Mereka, ini contohnya ada juga, mereka pulang sebab kehabisan tiket. Kenapa mereka pulang? Sebab kehabisan tiket. Ini yang dimaksud dengan keterangan sebab. Oke, selanjutnya materinya yaitu mengenai bahasa kias. 5. Suatu kata akan memperoleh beberapa arti khusus. Nah, jenis-jenis makna kias di sini ada dua. Yang pertama yaitu makna simbolik dan yang kedua yaitu ungkapan. Untuk makna simbolik ini simbol yang digunakan penulis untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan idenya dengan bahasa yang khas. Contohnya, putih melambangkan kesucian, merah melambangkan keberanian, disimbolkan, penyimbolan. Gunanya apa? Untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan idenya penulis dengan bahasa yang khas. Oke, selanjutnya yaitu ungkapan. Ungkapan di sini berarti kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Yang makna unsur-unsurnya sering kali mempunyai makna baru. Misal, meja hijau artinya pengadilan, tangan panjang artinya suka mencuri. Jadi ungkapan-ungkapan yang mempunyai makna khusus atau seringkali mempunyai makna baru itu dinamakan ungkapan. Jadi jenis makna kias itu ada dua. Yang pertama makna simbolik dan juga ungkapan. Itu. Oke, selanjutnya kita materi selanjutnya yaitu majas atau gaya bahasa. Nah, jenis-jenis majas di sini ada 4. Yang pertama yaitu majas perbandingan, yang kedua yaitu majas sindiran, yang ketiga yaitu majas penegasan, dan yang terakhir yaitu majas pertentangan. Oke, saya jelaskan untuk majas perbandingan. Nah, majas perbandingan di sini ada 4, ada 3. Yang pertama yaitu personifikasi. Apa personifikasi itu? Majas yang melukiskan sesuatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati. Jadi seakan-akan benda tersebut itu hidup seperti manusia. Contohnya, pensil tersebut menari-nari di atas kertas. Jadi kata menari-nari di sini itu biasanya digunakan untuk manusia atau hanya bisa digunakan untuk manusia. Nah, tapi di sini digunakan untuk benda mati. Mana benda matinya? Yaitu pensil. Jadi pensil tersebut menari-nari di atas kertas. Untuk majas perbandingan yang kedua yaitu metafora. Majas metafora yaitu majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Matanya indah seperti berlian. Itu contoh dari majas metafora. Jadi berlian di sini diibaratkan indah seperti matanya. Untuk majas perbandingan yang terakhir yaitu hiperbola, majas yang melukiskan sesuatu dengan melebih-lebihkan kenyataan yang sebenarnya. Jadi dilebih-lebihkan. Contohnya air matanya mengalir menganak sungai. Jadi air matanya mengalir menganak sungai, seolah-olah mengalir seperti sungai. Padahal air mata tidak mungkin mengalir seperti sungai. Jadi dilebih-lebihkan. Oke, selanjutnya yaitu majas sindiran. Di sini majas sindiran ada 2. Yang pertama yaitu majas ironi dan yang kedua yaitu sarkasme. Yang pertama yaitu ironi, majas sindiran yang menyatakan kebalikan dengan maksud untuk menyindir orang. Rumah itu sangatlah indah dengan sampah-sampahnya. Padahal di sini rumah itu sangatlah indah, seolah-olah indah. Padahal di sini menyindir bahwa
rumah itu tidaklah indah karena penuh dengan sampah. Disindir dengan kata indah. Itu majas sindiran ironi. Nah, untuk majas sindiran sarkasme yaitu majas sindiran yang terkasar atau langsung menusuk perasaannya. Jadi, kalau ironi ini masih menyindir, untuk sarkasme ini langsung menusuk ke perasaannya, dasar sampah masyarakat. Itu namanya sarkasme, hanya dasar sampah masyarakat hanya mengganggu ke tempat umum saja. Itu langsung menusuk ke lawan bicaranya. Itu yang dinamakan majas sindiran sarkasme. Kita lanjutkan untuk majas penegasan. Majas penegasan di sini ada dua. Yang pertama yaitu pleonasme dan yang kedua yaitu repetisi. Pleonasme di sini memiliki arti majas yang berfungsi untuk menegaskan sesuatu kalimat dengan menggunakan keterangan tambahan yang sebenarnya sudah terkandung dalam kata yang diterangkan. Jadi di sini ada majas tambahan untuk benar-benar menegaskan, untuk meyakinkan. Padahal walaupun itu tidak ditambahkan, itu sudah mencakup semuanya. Contohnya yaitu para ibu-ibu arisan sekalian diharapkan kehadirannya tepat waktu. Jadi walaupun sekalian ini tidak ada, para ibu-ibu arisan diharapkan kehadirannya tepat waktu, itu sudah bisa. Tapi untuk menambahkan lebih jelas dan untuk menegaskan kembali ditambah kata sekalian, itu namanya majas penegasan pleonasme untuk menegaskan kembali kalimat yang sebenarnya sudah tergandung di kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Para ibu-ibu arisan sekalian diharapkan kehadirannya tepat waktu. Gitu. Di kata sekalian itu untuk menegaskan para ibu-ibu arisan. Itu. Selanjutnya yaitu majas penegasan repetisi. Majas yang melukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau beberapa kata. Dia akan berusaha belajar, dan terus belajar agar bisa menggapai impiannya. Jadi kata belajar ini terus diulang-ulang untuk menegaskan agar dia bisa mencapai impiannya. Itu merupakan majas penegasan repetisi atau mengulang kata berkali-kali. Itu namanya majas penegasan repetisi. Oke, selanjutnya yaitu majas pertentangan. Di sini ada dua, yaitu antitesis dan yang kedua yaitu paradoks. Nah, untuk antitesis di sini majas yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan kepaduan kata yang berlawanan arti. Ini ada contohnya, baik buruknya rupa tidak menjadi ukuran sifat dan karakter seseorang. Jadi antitesis ini untuk melukiskan sesuatu dengan mempergunakan perpaduan kata yang berlawanan arti. Baik buruknya ini kan berlawanan, tapi dijadikan satu kata atau dijadikan dalam satu kalimat. Baik buruknya rupa tidak menjadi ukuran sifat dan karakter seseorang. Jadi antitesis ini menunjukkan sesuatu dengan menggunakan kepaduan kata yang berlawanan arti, baik buruk. Itu kan baik buruk di sini berlawanan arti, tapi digunakan dalam satu kalimat, itu namanya majas pertentangan antitesis. Oke, selanjutnya yaitu majas pertentangan paradoks, yaitu majas yang melukiskan sesuatu seolah-olah bertentangan padahal maksudnya tidak bertentangan. Contohnya, aku merasa kesepian di tengah keramaian ini. Nah, di sini kan kesepian dan keramaian itu bertentangan, tapi di sini tidak bertentangan. Di sesuatu yang ramai itu dia tetap merasa kesepian, padahal di kondisi yang ramai. Itu melukiskan sesuatu seolah-olah bertentangan padahal maksudnya tidak bertentangan. Gitu. Oke. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dari sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.